Alhamdulillah kembali kami menjelaskan penjelasan yang sering kita berikan. Penjelasan dulu tentang PJAS, ya, pangan jajanan anak sekolah aman dan sehat, ya. Jadi program ini perlu supaya anak-anakku kalian semua ketika belanja itu tidak sembarang. Ya, tidak sembarang dalam belanja, karena salah satu penyebab penyakit itu datangnya dari makan. Kalau salah memilih itu bisa menyebabkan makanan itu menjadi penyakit bagi tubuh kita, ya. Nah, untuk itu kita perlu mengenal 5 kunci keamanan pangan untuk kita pilih, ya. Ada berapa kunci? 5. Ada 5 kunci, ya, keamanan pangan yang perlu kita pilih, ya. Jadi keamanan pangan ini, ya. Cari kursi di sana. Ya. Silakan yang baru datang. Jadi 5 kunci keamanan pangan bisa dilihat di layar, ya. Yang pertama itu kenali pangan aman. Apa yang pertama? Kenali pangan aman. Ya. Kemudian yang kedua yaitu beli pangan yang aman. Yang ketiga, baca label dengan seksama. Label itu mereknya, maksudnya. Ya, mereknya. Kemudian yang keempat, jaga kebersihan. Kemudian yang kelima, catat laporkan apa yang ditemukan. Misalnya dalam makanan itu ada paku atau ada rambut, ya, atau ada besi dan lain sebagainya, itu semuanya pencemaran. Jadi pencemaran makanan itu bisa datang melalui fisik, ya, kemudian secara biologis dan lain sebagainya. Nah, untuk itu kita perlu kenal namanya checklist. Apa? Checklist. Apa kira-kira klik itu? Checklist. Ya, coba. Jawab. Checklist adalah kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. Jadi yang pertama, pastikan kemasannya dalam kondisi baik. Kalau dia berlubang, apalagi gepeng, ya, apalagi dia istilahnya sudah tidak kelihatan tulisannya, berarti itu menunjukkan makanannya sudah rusak. Kalau beli susu kale, kalau tidak utuh jangan beli, ya. Kalau penyot jangan dibeli, ya, itu sudah ada perubahan. Kemudian label, baca informasi pada label dengan seksama. Ya, jadi dilihat labelnya, kandungan gizinya, ya. Kemudian termasuk juga dari segi katanya. Kemudian yang ketiga, izin edar. Karena bisa saja barang itu ilegal. Kenapa? Dia tidak mencantumkan supaya tidak bertanggung jawab apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena itu kalau orang bijak tidak mau membeli produk-produk yang ada di pinggir jalan, yang tidak ada mereknya. Siapa tahu itu menyebabkan kita sakit perut, pusing, mual-mual, muntah, ya. Bahkan bisa apa? Ya, bisa menyebabkan batuk, asma dan lain sebagainya, bahkan menyebabkan kematian. Bisa berdiri, bisa keliling. Lewat dari ketentuan pabrik, ya. Kalau sudah kadaluarsa, lebih-lebih kalau dia kembung, rotinya sudah kayak apa itu, ya? Dia kayak satu serumung sudah. Apalagi berjamur, hati-hati, jangan langsung dimakan, karena itu bahaya. Jadi hafal semua checklist.
Coba pertama yaitu kemasan, kemudian sebelum membeli produk pangan olahan berkemas lalu diingat klik ya. Apa maksudnya kemasan? Pastikan kemasan dalam kondisi baik. Apa maksudnya label? Kemudian izin edar. Tahu lambang BPOM? Tahu lambangnya? Lambangnya Badan POM. Badan POM itu juga punya nomor halo BPOM. Kalau ada masalah-masalah bisa di calling lewat sana. Kalau ada yang menjual makanan beracun dan lain sebagainya bisa lapor di Badan POM, gitu ya. Kemudian kalau kadaluarsa, iya. Karena kalau makanan sudah kadaluarsa bisa menjadi racun. Itu sebabnya 5 kunci keamanan pangan, yaitu pertama apa tadi? Kenali pangan aman. Yang kedua, ini pangan yang aman. Yang ketiga, baca label. Yang keempat, jangan karena rupanya mengkilat, caunya ya cau cendol, warnanya hijau, apa sih ya? Kemudian pink, merah, ya. Hati-hati, bisa saja itu salah pakai pewarna. Ya. Karena yang membahayakan itu bukan hanya itu, tapi bisa dia campur dengan borak namanya. Kemudian formalin, ada juga soda. Tahu soda? Ya, soda itu berbahaya juga, ya berbahaya. Kemudian ada tadi juga namanya zat pewarna. Ya, zat pewarna pakaian itu yang berbahaya. Sebenarnya zat itu dipakai untuk mewarnakan pakaian, tetapi dia pakai untuk makanan itu yang berbahaya, ya, yang sangat bahaya. Nah, kemudian apa jenis pangan jajanan anak usia sekolah itu? Biasanya ada cemilan, ya, ada cemilan, kemudian ada es, ada buah, tapi jarang buah di sini jualnya. Kenapa jarang? Karena agak mahal, sulit mungkin dijangkau sama siswa. Kemudian ada lagi termasuk ya misudu yang ada ya. Nah, jadi ini termasuk jenis-jenis makanan yang ada di sekolah. Itu harus kita hati-hati. Jadi kalau pentol-pentol yang datang sembarangan itu, teliti dulu, teliti. Jangan sampai itu yang memang sekarang kita tidak sakit, tapi efeknya itu nanti 4-5 tahun ke depan. Setelah kita remaja, setelah dewasa, ada istilahnya kanker, ya. Kemudian ada istilahnya penyakit imun dan lain sebagainya. Jadi banyak penyebabnya karena bukan dari makanan secara langsung, tapi pelan-pelan dia, ya, secara pelan-pelan. Jadi kemudian keamanan pangan itu ada gangguan pangan itu bisa datang dari 3. Yang pertama ada biologis, yang kedua ada zat kimia, yang ketiga fisik yang dapat mengganggu atau merugikan, membahayakan kesehatan manusia. Ya. Nah, kemudian makanan yang kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari cemaran, ya, yang tidak dilarang oleh agama, tidak dilarang oleh agama. Ya, kalau barangnya kelihatan bagus tapi dilarang oleh agama, itu tidak boleh. Kemudian selanjutnya, ya, pangan yang aman itu adalah apa? Pangan yang bebas dari cemaran biologis, cemaran kimia, dan cemaran fisik atau benda-benda asing. Itu sebabnya tidak boleh ya, makanan itu, apalagi sekarang di apa istilahnya Indomaret, Alfamart itu dilarang dia memakai bungkus-bungkus plastik itu, karena di plastik itu mengandung zat kimia. Sudah tidak boleh memakai zat yang mengandung ada zat kimia. Ya.
bagaimana caranya kita mengenal pangan yang aman itu? Di sebelah kanan itu pangan yang aman, di sebelah kiri yang tidak aman. Kita lihat. Kalau yang aman itu bersih, tidak basi. Jangan makan makanan yang basi. Tahu basi? Tahu. Basuh. Ya, basuh. Kemudian ya, kemasannya tidak rusak. Kemudian rasa, warna, bau tidak menyimpang. Kalau baunya menyengat, apalagi seperti bau racun, hati-hati, ya. Kemudian yang tidak aman itu jelas yang tidak bersih. Seperti kalau ada di jalan-jalan menjual makanan yang terbuka, berarti debu-debu itu semua ke sana kan? Debu. Ya, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, kemasan rusak. Rasa, warna, dan bau menyimpang. Itu pangan yang aman dan tidak aman. Ya. Nah, termasuk ada boraks. Biasa dipakai di bakso, tahu, ya. Kenapa boraks itu berbahaya? Nih ciri-ciri ya, kerupuk rambut dari ya yang mengandung boraks, ya. Agak terasa dia getir, rasa pahit-pahit getir, itu berarti mengandung borak. Apa bahayanya borak? Borak bisa menyebabkan ya ada penyakit yang bisa menyebabkan kita itu mual-mual. Ya. Gitu. Kemudian yang membahayakan juga itu ada pewarna tekstil. Ya, itu kan sudah saya sebut tadi. Walaupun kelihatan kuning, merah, hijaunya menjolok sekali, itu ya tidak aman itu karena memakai zat pewarna pakaian. Ya. Kemudian apa itu bahan tambahan pangan? Atau disebut dengan BTP. Ya, bahan tambahan pangan BTP adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. Apa istilahnya itu? Ada 3. Ada pemanis, pewarna, pengawet. Coba serempak. Pemanis, pewarna, pengawet. Lagi sekali. Pemanis, pewarna, pengawet. Itu yang biasa dilakukan oleh para pedagang-pedagang atau pembuat makanan siap saji. Itu biasanya, ya. Kemudian ciri pangan yang menggunakan pengawet, pemanis dan yang tadi itu ya, yaitu ada di sana. Bila timbul rasa sepat, tahu sepat? Tahu. Paket, ya, rasa paket, rasa sepat. Kemudian bila timbul rasa apa? Pahit. Ya, bila timbul rasa pahit. Kemudian selanjutnya kunci kenali pangan yang aman, yaitu apabila ya aman dari bahaya fisik. Tadi sudah biologis. Kalau ada rambut jangan dimakan. Biasa orang tua itu mengatakan beda umur dia. Panjang umur katanya. Tapi kalau sudah tercemar rambut, hati-hati, nanti ikut tertelan, maka akan sakit perut. Kemudian ada kuku misalnya di makanan itu. Ada kuku, ada serangga, tedes misalkan. Nah, ada berangka, kecoa dan lain sebagainya. Jangan dimakan. Atau apalagi ada ulat. Ada ulat, jangan. Ada kerikil, ada batu-batu ya, kerikil. Ya. Kemudian tidak dipakai. Ya, bungkusnya itu jangan di staples. Tapi masih banyak makanan yang di staples kan. Padahal itu bahaya sekali kalau ikut tertelan. Ya bahaya di leher itu kan. Staples kalau ditelan. Ya. Jadi kemudian bagaimana membeli pangan yang aman? Ya. Jadi kalau mau membeli pangan yang aman, ya,
Pertama yaitu beli di tempat yang bersih. Apa contohnya tempat yang bersih? Di mana? Di mana? Berada di dekat sampah dan di pinggir Ya. jalan. Yang kedua, beli dari penjual yang sehat dan bersih. Jangan beli pencok di orang bapak. Dipegang, anunya ludahnya dibuang, pegang nanti jajannya. Jangan. Ya, jangan ya. Nah. Kemudian yang ketiga, pilih makanan yang telah dimasak. Yang telah dimasak terlebih dahulu, ya, yang telah dimasak terlebih dahulu. Nah, kemudian selanjutnya yaitu beli pangan yang aman itu adalah dipajang, yang disimpan dan disajikan dengan baik. Ya. Kecil ya. Kalau dia memajangnya, kemudian dia menyimpannya dengan baik. Kemudian yang kelima, konsumsi pangan secara benar. 4 sehat, 5 sempurna, ya. Kemudian lihat label. Ya, label itu harus utuh. Kalau seperti yang tadi, kalau sobek-sobek jangan. Berarti itu sudah rusak. Ya. Itu contohnya, ya. Nah, kemudian selanjutnya, ya, ada informasi gizi di sana, ya. Takarannya apa, dibuat dari apa, ya. Nah, cara membaca informasi gizi kan biasa ada di label itu kan, ada kandungan gizi. Kira-kira bisa paham? Coba kita ulangi. Apa itu checklist? Kemasan, label, izin edar dan kadaluarsa. Diulang sekali lagi. Kemudian 5 kunci mengenal pangan aman. Bisa ingat yang tadi? Insya Allah. Hah? Insya Allah. 5 kunci tuh. Kenali pangan aman, Ya, beli pangan yang kenali pangan aman, aman, terus? baca label dengan saksama, jaga Ya, terus? kebersihan, catat laporkan apa yang ditemui. Nah, jadi itu 5 kunci Mana-mana. pangan aman. Coba lagi sekali ya, supaya jangan tidak diketahui. Nah, coba. Apa kunci keamanan pangan? 1. Kenali. Maju sini. Nah, jangan malu-malu, ayo maju. Ayo maju, jangan malu. 5 kunci keamanan pangan, coba. Terus 5 kunci besar caranya? 5 kunci keamanan pangan untuk 1. Kenali pangan aman. 2. Beli pangan yang aman. 3. Baca label dengan seksama. 4. Jaga kebersihan. 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah. Jadi intinya besok ya, ketika mungkin ada yang diwawancarai, kalau ada ya, tolong jawab dengan benar. Kalau merasa tidak bisa, jangan asal-asalan ya, jangan asal-asalan. Kemudian ya, insyaallah besok kita bahas lagi. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ya,
Ya, jadi terima kasih atas perhatiannya. Jadi nanti tolong dipelajari lagi di rumah ya. Bisa dibuka di Google dan sebagainya tentang khususnya tentang informasi dari cara mengenal makanan sehat dan minuman sehat. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.